telur maggot 10 gram, ya, kemudian kita besarkan, kita tetaskan, kemudian kita beri pakan sebanyak 60-70 kilo, itu bisa menghasilkan antara 15 kilo sampai 20 kilo maggot. Ayo mulailah saat ini terus memilah sampah. Karena kami terkadang menerima informasi ataupun keluhan, ini masyarakat susah untuk diajak memilah, sehingga kalau kita lihat ada di beberapa titik-titik itu penumpukan sampah itu tidak terkendali. Jadi semua sampah itu masuk di situ. Seharusnya kalau masyarakat bisa memilah, itu maka tidak akan terjadi saat ini yang ada di Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwan Arfan, salah satu pengelola kandang maggot Jogja atau biasa kita singkat dengan KMJ. Lokasi KMJ ini berada di pinggir kota, daerah Kampung Jatimulyo, RT 61. Jadi di KMJ ini ada beberapa yang mengolah kandang maggot. Ini bagian dari kami untuk peduli terhadap lingkungan, khususnya masalah sampah organik. Jadi masalah sampah organik adalah masalah yang semua mungkin dialami, bukan hanya di Jogja. Tetapi karena situasi dan kondisi, Jogja itu sekarang lagi bermasalah dengan sampah, maka kami KMJ ikut andil untuk mengatasi masalah sampah. Jadi KMJ ini kami khusus memang untuk mengolah sampah organik. Jadi sampah organik itu kita berikan kepada hewan maggot untuk diselesaikan. Itu bermasalah ketika sampah organik itu kesimpan beberapa hari sehingga menimbulkan aroma, kemudian ada hewan-hewan yang timbul dari sampah organik ketika sampah organik itu tidak dikelola. Sehingga ketika diberikan ke maggot, maka insya Allah sampah organik itu akan selesai. Kalau biasa kami menyebutkan sampah olahan dapur. Karena sampah organik itu setiap hari. Jadi setiap hari itu pasti ada. Apalagi kota Jogja, kota yang menjadi rujukan untuk orang datang ke Jogja, otomatis sampah organik pun akan bertambah. Dengan bertambahnya orang datang ke Jogja, otomatis sampah organik itu akan ada. Sementara kendalanya, sampah organik itu belum maksimal kelola dengan baik. Kalau sampah anorganik itu sekarang mudah untuk kita mengolah sampah anorganik karena dia langsung berdampak nilai ekonomis. Apalagi saat ini setiap wilayah RW itu diwajibkan untuk mendirikan bank sampah untuk mengolah sampah anorganik. Sementara sampah organiknya itu ini yang belum tertangani dengan baik. Maka kami yang ada di KMJ berusaha berupaya untuk ikut andil, ikut peduli tentang sampah organik. Kami itu berangkat dari sebuah komunitas sungai, namanya Forum Komunikasi Winong Asri. Jadi kami itu bergerak untuk kepedulian terhadap sungai. Semenjak pandemi, kegiatan yang ada di FKWA itu berkurang. Otomatis kami juga harus berusaha berupaya untuk minimal untuk menghidupi organisasi. Maka muncullah ide yang diinisiasi oleh Ibu Endang untuk bagaimana kita mengolah sampah itu dengan biokomposi maggot, khususnya untuk sampah organik. Karena sampah organik ini masalah ketika tidak ditangani. Sementara sebelum mengolah sampah organik dengan biokomposi maggot atau diberikan ke maggot, itu kan ada beberapa cara untuk mengolah sampah organik. Tetapi kendalanya adalah waktunya yang lama, kemudian butuh tempat yang luas. Karena untuk menampung sampah-sampah organik, baik itu sampah olahan dapur maupun sampah-sampah dari pepohonan, misal daun-daun dan lain sebagainya. Ya, itu kan butuh tempat, butuh waktu. Sementara kalau dengan maggot itu cepat. Jadi dalam waktu 15 hari kita sudah bisa panen maggot itu sendiri, kemudian sampah itu selama masa panen itu bisa menghabiskan atau bisa mengolah sampah organik itu kurang lebih 60-70 kilo.
Jadi dengan ukuran itu per 10 gram. Jadi telur maggot 10 gram ya, kemudian kita besarkan, kita tetaskan, kemudian kita beri pakan sebanyak 60 sampai 70 kilo. Itu bisa menghasilkan antara 15 kilo sampai 20 kilo maggot. Jadi perbandingannya adalah antara 1:2. Artinya 1 gram telur maggot itu ketika kita besarkan bisa menghasilkan maggot kisaran antara 1,5 kilo sampai 2 kilo. Tergantung nanti pakan. Karena pakan juga mempengaruhi pertumbuhan dari maggot. Jadi yang terbaik itu adalah ketika pakan itu banyak karbonnya atau banyak nasi-nasinya, itu mempercepat pertumbuhan maggot. Jadi awal-awal KMJ berdiri itu kita kerjasama dengan masyarakat. Jadi kita bekerja sama dengan bank sampah yang ada di masing-masing wilayah yang ada di Kelurahan Kerica. Kemudian nanti BND-nya itu disebar ke beberapa titik. Kemudian kami dari KMJ itu mengambil setiap hari. Karena di Kelurahan Kerica itu ada 3 kampung, maka kami ini setiap hari 1 kampung untuk pengambilan. Cuman seiring berjalannya waktu, kami yang ada di KMJ juga mengalami beberapa kendala. Yang pertama dari sumber daya manusianya itu sendiri yang masih mengalami kekurangan. Karena sampah yang kami ambil ketika masih kerjasama dengan masyarakat itu setiap hari kurang lebih ya paling minim 200 kilo. Karena sampah yang kami ambil dari masyarakat itu kami harus pilah dulu, pilah lagi. Jadi membutuhkan waktu, sementara tenaga yang ada di KMJ ini masih kurang. Namun ya kami tetap terus bergerak untuk tetap mengatasi sampah organik. Ya saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa instansi atau tempat ya rumah sakit dan juga hotel untuk mengolah sampah organik. Jadi siklus maggot itu sendiri itu pun memang sudah kami lakukan di KMJ. Jadi kita punya ada 3 kandang. Yang pertama adalah kandang lalat. Kandang lalat itu untuk menghasilkan telur. Kemudian kami punya kandang penetasan telur. Kemudian kami juga punya kandang pembesaran maggot itu sendiri. Dan kami juga punya kandang untuk migrasi. Jadi kandang lalat ini memang di dalamnya ya khusus hanya untuk lalat bertelur. Kemudian ada juga untuk penyimpanan pupa. Jadi pupa itu nanti dalam beberapa hari dia akan berubah atau menetas menjadi lalat. Kemudian kita punya kandang penetasan telur. Jadi setelah telur kita panen, kemudian kita taruh dalam sebuah tempat atau wadah ya nanti di mana telur itu akan menetas dalam 2 hari. Jadi 2 hari itu telurnya sudah menetas semua. Kemudian jadilah dia yang namanya baby maggot. Namun dalam kandang penetasan itu atau dalam media itu memang kami sudah berikan pakan khusus untuk baby maggot. Setelah dia menetas 2 hari, kemudian kami masih biarkan selama 5 hari. Jadi dalam kandang penetasan telur itu kami biarkan lagi 5 hari. Jadi totalnya itu mulai dari 0 atau awal panen telur sampai siap untuk ditebar di kandang pembesaran itu selama 7 hari, kurang lebih 7 hari. Kemudian hari ke-8 itu kita tebar dalam kandang pembesaran. Nah, disitulah sudah siap untuk diberikan sampah organik, baik itu sisa makanan sayur, nasi, ataupun makanan-makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Kemudian dari situlah 7 hari di kandang penetasan, kemudian itu kurang lebih 8 hari itu di kandang pembesaran dengan menghabiskan sampah organik itu kurang lebih 60-70 kilo. Karena per 3 hari itu kita berikan pakan lagi. Jadi per sekali beri pakan itu kurang lebih 25 kilo atau 1 ember cat. Yang besar itu kan ukurannya atau beratnya sampah itu 25 kilo. Jadi selama dalam kandang pembesaran itu kurang lebih kami memberikan pakan 2-3. Tergantung nanti kondisi yang ada di kandang pembesaran itu sendiri. Setelah 15 hari itu memang sudah siap untuk kami jual atau kami berikan kepada konsumen tetap yang ada di KMJ. Kami juga punya kandang migrasi. Jadi kandang migrasi itu diperuntukkan untuk persiapan untuk bibit lalat.
Jadi hari ke-16 itu kami semua maggot yang tidak terjual itu kami simpan atau kami tempatkan di kandang migrasi. Jadi sampai dia nanti berubah menjadi free pupa ataupun berubah jadi pupa, baru nanti kami masukkan ke kandang lalat. Jadi siklusnya memang sudah buat di KMJ ini agar persediaan baik itu telur maupun maggot itu sendiri tetap ada. Jadi di KMJ itu kan ada 3 kandang ya, kandang pembesaran. Maka yang kotak-kotak itu adalah kandang pembesaran. Itu khusus untuk maggot yang nantinya akan kita jual kepada customer. Jadi ukuran yang ada di KMJ, walaupun di teman-teman yang lain pun sebenarnya ukurannya juga itu berbeda-beda. Cuman yang ada di KMJ, kami buat karena menyesuaikan dengan lahan yang ada di KMJ, maka kami buat ukuran 80 kali 120. Jadi lebar 80, kurang lebih 80, panjangnya sekitar 120 cm. Kami juga kadang menyampaikan kepada peserta pelatihan maggot yang ada di KMJ, untuk ukuran kandang pembesaran itu menyesuaikan dengan tempat. Kami hanya memberikan ilusi atau contoh. Kalau memang pihak lain atau peserta pelatihan, karena kami juga mengadakan pelatihan atau menerima siapapun ingin dilatih untuk budidaya maggot, kami dari KMJ juga siap. Jadi itu cuman hanya sebagai sampel aja, contoh. Nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing yang ingin memang fokus untuk beternak maggot untuk mengatasi lingkungan. Dalam ukuran yang 80 kali 120 itu, kami tebar itu ukurannya kita adalah ukuran telur. Jadi setiap kandang penetasan telur itu kami isi 10 gram. Nanti kami tetaskan, kemudian 10 gram itu berubah, nanti kami pindahkan ke kandang pembesaran. Pembesaran itu, maka di kandang pembesaran itu kami berikan pakan sampai panen itu kurang lebih 60-70 kilo. Dengan menghasilkan maggot kurang lebih 15 ya, atau 13 kilo sampai 20 kilo. Ya, jadi kita pakai takaran memang yang sudah kami desain ya. Jadi karena kami juga menyesuaikan dengan luasan dari kandang pembesaran itu. Tapi ini kan hanya sebagai contoh. Tapi kalau lebih ada pihak lain atau dari teman-teman yang lain yang ingin mengolah maggot, punya lahan yang luas, silakan membuat dengan ukuran yang menyesuaikan saja. Bisa jadi, bisa ukurannya 2x2. Maka kalau dengan 2x2 itu kemungkinan bisa menyimpan ya baby maggot itu bisa dari 20 gram telur maggot itu bisa memungkinkan ya, karena kami menyesuaikan dengan luasan kandang dengan nanti ketika maggot itu dewasa. Karena kalau kita dengan luasan yang ada di KMJ, kalau kita berikan 20 gram itu terlalu banyak. Nanti berpengaruh kepada maggotnya itu sendiri. Pertama, terlalu banyak mereka di dalam kandang pembesaran itu sendiri. Kemudian bisa jadi pertumbuhannya itu tidak merata. Karena terlalu banyak, sementara pakan juga tidak sesuai dengan kapasitas maggot yang ada di dalamnya. Sebenarnya potensi ya. Jadi maggot itu perlu kami sampaikan, maggot itu tidak ada yang terbuang. Artinya semua bisa dimanfaatkan dan dia pun memberikan manfaat. Yang pertama, dia bisa memberikan manfaat kepada lingkungan. Lingkungan itu menjadi bersih dengan kita mengolah, kita mengatasi sampah organik. Itu yang pertama. Kemudian dia punya manfaat pertama maggot itu sendiri, itu kita bisa berikan kepada hewan, unggas, ikan, maupun ada jenis burung tertentu. Itu para peternak itu beralih kepada maggot. Kemudian maggot itu sendiri, dia menghasilkan kotoran. Kami menyebutnya kaskot. Ya, kaskot, kotoran maggot itu bisa menjadi pupuk. Ya, menjadi pupuk yang baik. Jadi tidak perlu lagi diolah kembali, ya cukup ketika maggot itu kita panen, maka akan tersisa kotorannya. Kotorannya itu bisa kita berikan kepada tumbuh-tumbuhan. Maka maggot itu sendiri bisa manfaat kepada hewan, ya, dan juga kepada pertanian. Itu adalah pupuk alami. Dan itu karena maggot ini kadar proteinnya lumayan bagus, kisaran di bawah 40-an, otomatis pupuk atau kotoran yang dihasilkan pun ya kandungannya juga menyesuaikan dengan maggotnya itu sendiri. Karena dia adalah hasil dari olahan sampah organik. Maka tadi kami katakan bahwa
dengan maggot ini proses untuk kita menyelesaikan lingkungan ini cepat dan dia bisa menghasilkan pupuk. Dibandingkan kita memang konsen untuk membuat pupuk, kita butuh lahan yang luas, kemudian kita butuh waktu untuk bisa menghasilkan pupuk. Sementara maggot ini, kita cukup pelihara maggot, kita berikan pakan, dia mengeluarkan kotoran, kotoran itu jadi pupuk. Jadi dan pupuknya itu alami, tidak ada campuran bahan kimia yang lain, karena dia makan dari hasil makanan. Kami yang ada di KMJ, memang yang pertama memang menyediakan maggot press itu sendiri. Dan kami juga menyediakan baby maggot dan juga menyediakan telur. Nanti tergantung situasi. Ketika persediaan kami mencukupi, itu kami biasa nawarkan ke teman-teman bahwa kami punya stok telur, stok baby maggot, dan maggot itu sendiri. Kemudian kalau berbicara tentang harga, kami menyesuaikan dengan jumlah pengambilan. Jadi semakin banyak pengambilan, maka harganya pun akan semakin kami turunkan. Jadi maggot ini sendiri sebenarnya buat ya bagi peternak, ini bisa mengurangi biaya pembelian pakan pabrikan. Yang konon katanya itu tidak pernah mengalami penurunan, justru mengalami kenaikan harga. Maka dengan maggot ini bisa mengurangi sekian persen untuk pembelian pakan pabrik. Walaupun kami juga tetap menyarankan kepada teman-teman peternak, baik itu ikan ayam, ya tetap tidak meninggalkan pakan pabrik, karena itu juga punya sesuatu yang penting untuk hewan. Jadi maggot ini adalah untuk menekan saja atau mengurangi biaya pakan. Kemudian terkadang kami menerima pelatihan dan juga konsultasi. Misalnya dari teman-teman mahasiswa ada yang ke sini untuk bagian daripada studi mereka. Itu biasa ya kami juga melayani. Jadi sekedar untuk melihat, kemudian bertanya, dan lain sebagainya itu kami juga welcome. Kemudian untuk media sosial, kami menggunakan media sosial Facebook dan juga Instagram dan juga Google Map. Jadi ternyata banyak yang ke KMJ itu hanya melihat dari Google Map. Itu media promosi kami yang kami lakukan. WhatsApp-nya 0877 18 08 26 74. Jadi kami hanya pakai satu nomor biar semua itu istilahnya satu pintu. Saya ingin mengajak kepada khususnya yang muda, karena memiliki energi yang besar. Sampah itu butuh energi yang besar untuk mengatasi masalah sampah. Tidak bisa kita hanya membebankan pada satu titik saja. Artinya kita serahkan ke pemerintah, tidak bisa. Jadi butuh sinergitas, baik itu dari yang muda, khususnya ya kami menekankan kepada akademis, karena mereka punya ilmu, yaitu seharusnya bisa diterapkan ketika terjadi sesuatu yang memang membutuhkan. Semacam sampah ini kan butuh ilmu untuk mengolah. Kalau hanya sekedar mengolah, itu tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian harapan kami, khususnya untuk masyarakat, ayo mulailah saat ini terus memilah sampah. Karena kami terkadang menerima informasi ataupun keluhan, ini masyarakat susah untuk diajak memilah. Sehingga kalau kita lihat ada di beberapa titik-titik itu penumpukan sampah itu tidak terkendali. Jadi semua sampah itu masuk di situ. Seharusnya kalau masyarakat bisa memilah, itu maka tidak akan terjadi saat ini yang ada di Yogyakarta. Jadi harapan kami, ayo semua mari kita bergerak. Kalau hanya kita serahkan kepada pemerintah, maka persoalannya tidak akan selesai. Ya, kami mengajak kepada teman-teman mahasiswa, akademis, juga siapapun teman-teman yang memang konsen di lingkungan, ayo mari kita sama-sama bergerak untuk mengatasi persoalan ini. Karena dari hari ke hari ini sampai saat ini belum ada penyelesaian. Yang menggembirakanlah. Kami pun bukan hanya mengajak, tapi kami juga bergerak. Maka kami yang ada di KMJ menghimbau, mengharap, memohon kepada semuanya, ayo kita mengatasi persoalan yang ada di Jogja. Ya, baru tanggung.